Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Thomas. Saya dari kelompok 7, Communication Protocol. Di sini saya akan membawakan materi mengenai bagaimana caranya parsing data dengan menggunakan Python. Jadi pertama-tama kalian bisa menginstall dulu ya Postman di laptop kalian masing-masing. Lalu di sini secara garis besar kita akan menjalankan endpoint API. Lalu menguji requestnya berhasil atau gagal. Lalu kemudian menganalisis respons server. Jadi hal yang paling pertama saya lakukan di sini adalah dengan mengimport library. Di sini Fast API digunakan untuk membuat API, sedangkan Pydantic digunakan untuk memvalidasi data yang masuk ke server. Contohnya sebagai berikut: from Fast API import Fast API, from Pydantic import base model. Lalu selanjutnya saya membuat objek aplikasi Fast API seperti misalnya berikut: app f sama dengan Fast API gulung-gulung. Jadi objek ini menjadi pusat aplikasi serta digunakan untuk mendefinisikan endpoint API. Kemudian saya juga membuat penyimpanan data sederhana. Database saham sama dengan berikut. Nah, variabel ini berfungsi sebagai database sementara untuk menyimpan data saham yang diterima. Lalu setelah itu saya membuat model data menggunakan Pydantic. Misalnya class stock database model. Jika itu memakai string, price, float, volume integer, timestamp juga sama integer. Nah, model ini yang menentukan struktur data apa saja yang boleh diterima oleh server. Jika ada data yang tidak sesuai tipe datanya, maka Fast API akan menolak request tersebut. Berikut langkah-langkah membuat endpoint post. Add app.post API v1 ingest sampai return message data berhasil disimpan. Jadi endpoint ini menerima data JSON dari klien dulu. Data yang masuk akan divalidasi. Kemudian otomatis data disimpan ke database saham. Jika berhasil, server akan mengembalikan respons. Responsnya adalah berikut: message data berhasil disimpan gulung-gulung. Selanjutnya saya membuat endpoint get. Di bawahnya add app.get API v1 stocks sampai return database saham. Jadi teman-teman, endpoint ini kita gunakan untuk mengambil seluruh data yang telah disimpan. Ketika endpoint get dijalankan, server akan menghasilkan respons JSON seperti berikut: ticker, ada timestamp, ada price, ada volume. Nah, JSON inilah yang kemudian kita gunakan pada tahap parsing data selanjutnya. Itu respons JSON yang kita ambil. Jadi dapat disimpulkan bahwa JSON diperoleh dari request yang dikirim client ke endpoint post menggunakan Postman
Setelah data disimpan, endpoint get mengembalikan data tersebut dalam format JSON. Barulah data JSON kita bisa dapatkan. Oke, setelah data JSON kita dapatkan, kita akan membuka Colab Research Google ya, teman-teman. Nah, di sini langkah pertama saya dalam memprosesing data adalah dengan membuat notebook Python. Nah, selanjutnya kita akan mengimport data JSON ini dengan menggunakan pandas. Sekarang misi kita ini adalah bagaimana sih cara mengubah data JSON ini ke data frame dalam bentuk table seperti ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan pandas ya. Saya mengimport library pandas dengan alias pd, import pandas spd. Supaya nantinya penulisan kode bisa dengan cara mengambil fungsi-fungsi pandas yang lebih ringkas penggunaan namanya. Misalnya pd.dataframe.data. Jadi tidak perlu lagi menuliskan pandas.dataframe.data. Jadi lebih singkat. Nah, selanjutnya saya menerima data dalam format JSON atau yang berupa list yang berisikan beberapa dictionary Python. Karena di sini ada lebih dari satu dictionary. Yaitu yang pertama ada tickle AAPL, ada juga tickle MSFT. Ini artinya apa? Ini adalah suatu informasi ya teman-teman, kode saham. Juga di sampingnya itu price, harga, volume itu jumlah sahamnya, dan timestamp waktu lokalnya. Nah, lalu dari data tersebut kemudian saya melakukan parsing dengan menggunakan fungsi data frame data. Tujuannya ialah untuk mengubah data JSON menjadi tabel yang memiliki baris dan kolom sehingga lebih mudah diolah. Kemudian selanjutnya field timestamp yang masih berupa Unix epoch kita konversikan menjadi waktu lokal seperti berikut. Jadi bentuknya itu tahun, bulan, hari, kemudian jam, menit, detik. Lalu hasilnya tertampil sebagai berikut. Nah, setelah proses parsing dan transformasi selesai, data kemudian disimpan ke dalam file CSV menggunakan fungsi df.toCSV. Inilah hasil parsing.csv. Jadi inilah hasil yang telah disimpan dalam CSV ya teman-teman. Kita juga bisa menyimpannya ke dalam Excel ataupun ke dalam bentuk yang lainnya. Kalau sudah jadi hasilnya begini, datanya sudah gampang untuk diolahnya dibanding dengan hasil ketikan data JSON yang tadi. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana mengambil data JSON, itu bisa hubungin tim dari Wall 1 ya, karena dia yang menerima request dari API-nya, endpoint-nya, dia yang menerima data JSON-nya. Terima kasih semuanya dan selamat siang.